teman-teman, terima kasih telah bertemu lagi dengan channel saya Artis Koperasi. Terima kasih yang telah mensupport dan juga mendukung channel saya agar kedepannya saya bisa menyediakan video-video yang kira-kira bisa bermanfaat untuk sama-sama belajar buat masalah profesi kita di bidang koperasi harian. Jadi teman-teman, saya ingin memberikan tips ataupun cara bagaimana caranya menghandle ataupun mengantisipasi ketika kita menutup resort ataupun menarik saldo dari lapangan. Jadi teman-teman, ada tips dan cara buat teman-teman yang usahanya lagi goyang ataupun usahanya kekurangan kas ataupun min kas ataupun tidak punya kas pribadi simpanan lagi untuk penyiraman ke lapangan, yang ada tinggal saldo di lapangan. Jadi seperti ini teman-teman. Tips yang pertama, usahakan dalam penagihan itu minimal teman-teman tagih semua konsumen yang macet tersebut tanpa terkecuali, tanpa ada hari liburnya ataupun tanpa ada absen kita untuk menagih si konsumen tersebut. Karena kalau sempat kita absen, maka konsumen tersebut bakalan lupa akan masalah hutang piutangnya, dan juga teman-teman akan mengalami kerugian ataupun kebangkrutan yang luar biasa. Yang kedua, usahakan teman-teman di saat penagihan, kalau sudah tidak bisa lagi memaksa masalah angsurannya, usahakan masalah pembayaran nasabah tersebut diterima dicicil berapa saja. Usahakan pembayaran nasabah tersebut diterima dicicil berapa saja. Contoh setorannya 50.000, berapapun yang dia bayarkan, kalau sudah tidak bisa ditekan ataupun sudah tidak bisa ditegasin lagi, jadi diharapkan dibicarakan dengan konsumen tersebut, usahakan konsumen tersebut membayar berapa saja masalah hutang piutangnya tanpa harus memaksa angsurannya sesuai dengan nominal yang tertulis. Karena apapun ceritanya, ketika kita menarik lapangan ataupun menarik uang dari lapangan, itu usahakan ada pembayaran cicilan bagaimana caranya agar angsuran tersebut bisa berjalan secara berlahan. Yang ketiga, usahakan teman-teman bekerja dengan sepenuh waktu, bukan paruh waktu, tapi bekerja dengan sepenuh waktu. Karena menghadapi nasabah yang susah bayar ataupun nasabah yang susah ditemukan ataupun nasabah yang sering bersembunyi ataupun sering ngumpet, itu teman-teman harus tahu caranya. Caranya seperti apa teman-teman? Caranya yang paling utama, teman-teman pahami jam berapa dia pulang. Teman-teman bekerja keras pagi, siang, sore, dan juga malam. Bagaimana biar bisa ketemu dengan konsumen tersebut. Ketika sudah ketemu, usahakan teman-teman jangan langsung menggas kepada konsumen tersebut. Bicarakan masalah hutang piutangnya, bahwasanya teman-teman sudah tidak memaksakan masalah angsurannya harus dibayar dengan nominal angsuran perharinya berapa. Usahakan pembicaraan tersebut ada etikat baik dari kita sama si pihak nasabah. Kita berikan tenggang waktu ataupun waktu yang lebih panjang agar konsumen tersebut bisa membayar. Ibarat kata contoh, hutang piutangnya konsumen tersebut ada hutangnya 1 juta lagi. Maka teman-teman kasih waktu ataupun teman-teman bicarakan kepada konsumen tersebut. Ibu sekarang ibarat kata cicilannya 50.000 satu hari. Ya udah, karena ibu sudah tidak mampu membayar sekian, maka saya berikan tenggang waktu dengan ibu, cicilah 20.000 satu hari sampai 50 hari. Biar kenapa teman-teman? Ketika angsuran tersebut mulai berjalan, maka teman-teman di sini diharapkan yang biasanya memberikan pinjaman nominalnya agak besar, mulai turunkan kembali pinjaman-pinjaman tersebut. Karena kalau sempat teman-teman mengikuti ambisi, teman-teman juga mengikuti keinginan teman-teman bagaimana biar dropnya kembali bisa besar lagi, tapi kita sudah tidak punya kas, itu bakalan repot. Makanya saya sampaikan di sini teman-teman, usahakan perkecil dulu semua angsuran tersebut, usahakan ada pembayarannya. Itu jangan sempat tidak ada pembayaran sama sekali. Yang keempat, usahakan masalah pembukuan itu tetap ditulis di buku. Masalah angsuran kita walaupun banyak yang libur-libur ataupun yang bolong-bolong, tetap manajemen pembukuan kita harus ditulis. Yang kelima, rekap kita ataupun target kita harus tetap kita tulis. Kenapa disampaikan rekap kita ataupun buku target kita harus tetap ditulis? Biar kita tahu perputaran saldo kita yang sebelumnya membengkak ataupun besar, banyak kredit macet. Ketika kita perkecil itu berputarnya berapa persen dari target kita sebelumnya. Makanya kalau sudah kita perkecil pinjamannya tersebut, sudah kita rekap masalah pembukuannya, kita bisa mengetahui biaya uang masuk dan juga uang keluar yang sudah terpakai oleh kita. Kebanyakan teman-teman ketika kita menutup lapangan, kita sepele dengan hal kecil. Sepelenya seperti apa? Kita sepele bahwasanya kita tagih aja lapangan tersebut
tarik aja terus berapa aja bayar, ya udah, yang nggak bayar nggak ditagih, yang nggak ketemu-ketemu nggak ditagih. Ujung-ujungnya kita tanpa sadari saldo kita itu semakin lama semakin habis. Karena yang namanya membuka lapangan itu memang betul perputarannya cepat. Cuman teman-teman harus pahami, cara menutup lapangan itu juga harus paham. Bagaimana lapangan tersebut minimal ketika kita menutup itu sisa di lapangan itu tinggal 10% lagi saldo dari modal dasar kita sebelumnya. Itu tips yang saya sampaikan dengan rekan-rekan. Yang kelima, usahakan teman-teman masalah tabungan nasabah. Kalau ibarat kata tabungan tersebut sudah banyak, perkecillah tabungan tersebut, keluarkan tabungan tersebut, bicarakan dengan konsumen tersebut. Ketika tabungan sudah dikeluarkan, hitung saldonya berapa lagi, hutang piutangnya berapa lagi, masukkan ke pinjaman baru. Cuman komitmen yang kira-kira ketagih dengan teman-teman. Kalau tidak tertagih jangan. Cuman rata-rata kalau yang namanya nasabah dibicarakan ketika dia keadaannya susah bayar, dia ada sifatnya bersembunyi, menghindar karena ada rasa takut. Jadi ketika rasa takut si nasabah tersebut kepada kita, bagaimana kita mengambil simpatis dia, mengambil simpatinya dia agar dia mau membayar kepada kita. Kita kasih jalan kepada konsumen tersebut agar mau mencicil kepada kita. Jadi biar usaha kita bisa berjalan lagi. Ibarat kata target kita, tagihan kita 1 hari 1 juta. Contoh teman-teman. Tahu-taunya kita mengalami banyak pengeluaran, ujung-ujungnya kas kita tidak ada. Banyak di lapangan kita saldo ataupun nomor yang sudah tua yang minta diperbarui lagi. Contoh pinjaman 1 juta, sisa 7 nomor lagi, berarti 50 kali 7 350.000. Nah, di sini diakalkan teman-teman. Bagaimana teman-teman harus pintar dan juga bijak karena teman-teman tidak memiliki kas. Caranya bagaimana Pak Regar ataupun Pak Nanda? Caranya seperti ini teman-teman. Ketika hutang konsumen 7 nomor lagi, itu teman-teman bicarakan dengan konsumen tersebut. Pak, Ibu, mohon maaf. Untuk pinjaman kita saat ini sudah tidak bisa lagi seperti sebelumnya. Saya mohon maaf. Ini pinjaman Bapak dengan Ibu bisanya kita perkecil. Kalau misalnya Ibu Bapak mau, ini pinjamannya bisanya cuma dibikin hanya 500.000. Kenapa kayak gitu Mas? Memang dari pihak kantor kita Pak kayak mana lah Pak, keadaannya lagi goyang usahanya. Itu pun kalau Bapak mau. Kalau seandainya Bapak tidak mau ya Bapak cicil lah biar gimana, biar impas, biar ataupun biar habis. Nah, apa tujuannya teman-teman? Sisa hutang nasabah tersebut yang 350 lagi, kalau kita bikin jadi pinjaman 500 itu cuma terima uang 100.000. Jadi udah masuk dia sama kita pinjamannya 500.000 ataupun dropannya 500.000, sudah bertambah lagi saldo kita. Perkecil dulu, perkecil dulu, perkecil dulu dari sisa-sisa nomor yang tua tadi agar usaha yang kita buka tersebut tadi bisa stabil lagi, bisa naik lagi. Memang target yang besar tadi ya kita perkecil dulu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dengan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat tips cara agar menghindari masalah kebangkrutan dan juga mengamankan masalah lapangan kita yang sedang goyang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.